Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasi Al-Ain Al-Mardiah, NIM terakhir 013 dari kelas fisioterapi A. Akan membagikan sebuah video yang berisi rangkuman mata kuliah AIK dari awal hingga akhir. Langsung saja, bab pertama, manusia dan asal-usul kejadiannya. Manusia turun ke bumi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan bermasyarakat, agama berfungsi sebagai sarana edukatif, penyelamat, pendamai, kontrol sosial, dan sebagai pemupuk rasa solidaritas. Selain itu, ajaran agama Islam juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban sosial manusia sebagai pemakmur dan strategi hidup sebagai pemenang. Bab kedua, konsep dinul Islam. Mempelajari agama Islam merupakan kewajiban umat muslim. Segala sesuatu yang berkenaan dengan ibadah dan muamalah, puasa, dan sebagainya berlandaskan Al-Quran. Tanpa akidah, syariah, dan akhlak, sesuatu hal baik tidak akan terbentuk ataupun sebaliknya. Akidah merupakan keyakinan yang dimiliki sebagai umat manusia, di mana harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, di mana melahirkan perbuatan-perbuatan baik maupun buruk. Syariah ialah peraturan-peraturan hukum yang diisyaratkan Allah kepada hambanya untuk dilaksanakan serta diamalkan. Bab ketiga, konsep akidah dalam Islam. Allah menganugerahkan kebijakan dan kecerdasan berpikir kepada manusia untuk mengenal adanya Allah dengan memperhatikan alam sebagai bukti hasil perbuatannya yang maha kuasa. Akal pikiran tidaklah menjadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami segala sesuatu yang tampak yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan membuktikannya secara ilmiah kebenarannya yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Bab keempat, iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Iman merupakan keyakinan yang mendorong seseorang untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengimplementasikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memecahkan masalah dalam kehidupan dan membantu kita memilih yang baik dan yang buruk. Bab kelima, tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Allah itu satu, tidak ada yang menggantikan, dengan makna tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Tauhid dijadikan landasan dalam kehidupan agar dalam pengalamannya, tauhid harus ditanamkan dalam hati setiap manusia agar setiap langkah di dalam hidupnya tak luput dari tauhid. Karena segala aspek kehidupan akan terarah dengan adanya landasan tauhid di dalamnya. Bab keenam, syirik dan bahayanya bagi manusia. Syirik adalah kepercayaan terhadap suatu benda yang mempunyai kekuatan tertentu atau mempercayai hal-hal selain Allah. Orang yang mempercayai hal tersebut dinamakan musyrik. Sikap syirik dapat merusak bahkan menggugurkan akidah Islam. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati jangan sampai gerak hati, ucapan dan perbuatan kita terbawa ke dalam kemusyrikan. Bab 7, musyrik dan bahayanya. Musyrik menurut istilah adalah orang yang menyembah dan mengakui adanya Tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah, baik zat, sifat, ataupun perbuatannya. Menjauhi perbuatan syirik bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak bisa untuk menghindarinya. Ada beberapa cara untuk menjauhi perbuatan syirik di zaman modern ini. Misal dengan meyakini kekuasaan Allah dan lebih memilih lingkungan yang baik secara agama. Bab ke-8, akidah ruhaniyah, alam dan makhluk gaib. Akidah ruhaniyah secara metafisis yaitu meyakini, menjiwai, memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat gaib yang tidak terdeteksi oleh panca indera. Jin merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari api. Iblis adalah makhluk yang melakukan pembangkangan atas perintah Allah ketika ia diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sedangkan setan adalah makhluk yang memperdaya manusia dalam kesesatan. Beriman kepada yang gaib berarti meyakini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di luar dunia nyata dan meyakini secara penuh tentang kekuasaannya. Bab ke-9, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul arti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Rasul memiliki sifat-sifat terpuji di mana sifat ini pasti dimiliki oleh semua Rasul. Sifat terpuji Rasul diantaranya adalah sifat as-siddiq, al-amanah, al-tabligh, dan al-fatanah.
Bab ke-10, Iman kepada hari akhir. Hari kiamat adalah hari di mana terjadinya kehancuran alam semesta dan segala kehidupan di muka bumi, dan semua orang muslim harus mengimani hari kiamat. Setelah semua manusia mengalami kebinasaan, manusia akan dibangkitkan kembali dari bumi yang fana ini untuk menuju alam selanjutnya, alam di mana kita akan hidup kembali di surga ataupun neraka. Bab ke-11, Ibadah dan pembentukan perilaku positif. Ibadah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap aktivitas manusia itu sendiri, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bernegara. Hubungan ketaatan ibadah dengan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai pemberi rasa ketenangan, rasa terlindungi, dan rasa cinta kasih terhadap sesama. Setiap ibadah yang dilakukan seseorang maka akan menimbulkan dampak perilaku sosialnya. Bab ke-12, Sholat. Sholat merupakan inti dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama. Dengan adanya agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh. Salat mempunyai dua unsur, yaitu zahiriyah dan batiniyah. Unsur zahiriyah adalah yang menyangkut perilaku berdasarkan gerakan salat itu sendiri, sedangkan batiniyah adalah sifat tersembunyi dalam hati karena hanya Allah lah yang dapat melihatnya. Bab ke-13, Ibadah maliyah. Ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, atau disebut dengan amal jariah. Harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah harta yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan jumlah berapa saja adalah infak atau sedekah. Puasa dan haji. Bab ke-14. Puasa adalah meninggalkan serta menahan makan, minum, hawa nafsu. Puasa adalah rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Puasa memiliki banyak hikmah, secara garis besar mendidik kejujuran, kedisiplinan, serta kesadaran. Haji termasuk rukun Islam dan perintah Allah yang wajib kita laksanakan apabila mampu. Dalam melaksanakan ibadah haji juga perlu memperhatikan syariat-syariatnya. Rukun haji, wajib haji, larangan-larangan, serta cara-cara menyempurnakan ibadah haji. Kesan dan pesan selama 1 semester ini, kami mendapatkan pelajaran bermanfaat yang jarang kita temukan di mata kuliah lain. Kegiatan pembelajaran terlaksana dengan baik dan mengasyikkan karena sering terjadi interaksi yang bermanfaat antara dosen, Bapak Subaghi, dan teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.